Tahun ini secara resmi Deadpool akan berada di bawah naungan Marvel Studios. Setelah diakuisisi oleh Disney, pihak Marvel jauh-jauh hari sudah mengkonfirmasi bahwa film Deadpool akan tetap dilanjutkan. Berbeda dengan film-film X-Men yang akhirnya akan direboot. Dan akhirnya di tahun ini kita akan mendapatkan film ketiga dari Deadpool yang mana kita belum mengetahui judul resminya. Trailernya sendiri sebentar lagi akan dirilis dan tidak ada salahnya untuk saya mengajak kalian mengingat kembali seperti apa film-film Deadpool yang pernah digarap oleh 20th Century Fox. So, Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 2009, disutradarai oleh Gavin Hood dan merupakan sebuah film spin-off dan prequel yang mengambil latar waktu sebelum peristiwa pertama X-Men yang berfokus kepada karakter Wolverine. Bahkan jauh sebelum dia mendapatkan cakar adamantiumnya. Dibintangi oleh Hugh Jackman sebagai James Logan Howlett alias Wolverine, Liv Schreiber sebagai Victor Creed alias Sabretooth, Danny Huston sebagai William Stryker, will.i.am sebagai John Wright, Lynn Collins sebagai Kayla Silver Fox, Kevin Durant sebagai Fred Dukes alias Bloop, Dominic Monaghan sebagai Chris Bradley, Taylor Kitsch sebagai Remy LeBeau alias Gambit, serta tentu saja ada Ryan Reynolds sebagai Wade Wilson alias Deadpool. Seperti biasa, buat kalian yang belum pernah menyaksikan film ini, kalau memang ada, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian bisa merasakan cinema experience yang jauh lebih maksimal daripada hanya mendengarkan saya bercerita seperti ini. Pada tahun 1845, di wilayah barat laut, Kanada, seorang anak yang bernama James Howlett melihat ayahnya John Howlett dibunuh oleh ayah temannya Victor Creed yang bernama Thomas Logan. Melihat kejadian tersebut, James Howlett marah besar dan tiba-tiba mengeluarkan cakar tulang dari dalam tangannya, lalu kemudian secara membabi buta menyerang dan membunuh Thomas Logan. Menjelang hembusan nafas terakhirnya, Thomas Logan akhirnya memberitahu James Howlett bahwa ternyata dia adalah putranya. Dan itu berarti James Howlett sebenarnya bersaudara dengan Victor Creed. Karena stres, James Howlett lalu kabur dan meninggalkan lokasi tersebut dan disusul oleh Victor Creed yang berjanji pada adiknya tersebut bahwa dia akan menjaganya. It wasn't your father, son. Dalam pelariannya tersebut, mereka dikejar oleh massa yang sedang membawa obor. Ketika usia mereka beranjak dewasa, mereka berdua terlihat ikut dalam pertempuran dalam Perang Saudara Amerika, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, sampai kepada Perang Vietnam, di mana mereka menggunakan kekuatan regeneratif atau mutant mereka masing-masing sehingga mereka bisa survive dan selamat dari peperangan tersebut. Dalam berbagai situasi, James Howlett berhasil menjadi pengontrol untuk kemarahan dan keganasan Victor yang tidak terkendali. Di Vietnam, Victor berniat memperkosa seorang wanita dan tanpa sengaja dia memukuli seorang perwira yang mencoba menghentikan aksinya. Victor pun akhirnya diserang oleh seluruh prajurit di mana James datang untuk membela dan menolongnya dan akhirnya mereka berdua pun ditangkap. Hukuman mati dijatuhkan kepada mereka, namun setelah ditembak mereka berdua ternyata tidak mati. Hal ini terjadi karena James dan Victor memang merupakan mutant yang memiliki kemampuan regeneratif yang unik yang mampu menyembuhkan diri mereka masing-masing. Mereka pun akhirnya dikurung di sebuah penjara yang cukup jorok. Tidak lama kemudian mereka berdua dikunjungi oleh Mayor William Stryker yang memberikan mereka pilihan di mana mereka berdua akan dibebaskan asal mau ikut dalam misi rahasia William Stryker. Mereka pun tergabung dalam sebuah grup yang bernama Tim X. Tim ini terdiri dari Fred Dukes yang merupakan seorang mutant yang memiliki kekuatan super dan kebal terhadap apapun. Lalu ada John Wright yang bisa berteleportasi, Chris Bradley alias Bolt yang bisa mengendalikan listrik, ada Agen Zero yang merupakan ahli penembak jitu, dan seorang tentara bayaran yang bernama Wade Wilson yang memiliki kemampuan menggunakan pedang dengan sangat luar biasa dan hobinya nyerocos nggak karuan. Victor dan James juga tergabung dalam grup ini, di mana James akhirnya menggunakan nama ayahnya, Logan. Mereka lalu diberangkatkan menuju ke Lagos di Nigeria untuk mengambil sebuah meteorit dari markas operasi perdagangan berlian.
Stryker lalu berniat untuk menemukan lebih banyak lagi meteorit tersebut yang terdeteksi berada di desa kecil di sebuah pedalaman di Afrika. Di desa tersebut, Stryker gagal mendapatkan informasi karena warga pada saat itu merahasiakan lokasi meteorit yang dicarinya karena mereka menganggap benda tersebut adalah benda yang sangat sakral. Stryker lalu memerintahkan tim X untuk membunuh seluruh warga desa, namun Victor yang berniat melakukan perintah Stryker rupanya dihalangi oleh Logan karena Logan tidak setuju jika manusia yang tidak bersalah justru menjadi korban. Karena merasa muak dan sudah tidak sejalan dengan tim, maka Logan memutuskan untuk keluar dari tim X dan meninggalkan Victor serta rekan-rekannya. 6 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1979, di sebuah pegunungan di Kanada, Logan menghabiskan hidupnya bersama dengan wanita yang dicintainya yang bernama Kayla Silver Fox. Untuk menghidupi keluarganya sehari-hari, Logan bekerja sebagai penebang kayu. Sementara di Springfield, Ohio, mantan rekan setim Logan yang bernama Chris Bradley bekerja di sebuah wahana permainan dengan memanfaatkan kemampuannya untuk mengendalikan listrik. Tidak lama kemudian, Victor datang mengunjunginya. Lalu, dengan mudah dia membunuh Bradley hingga tewas. Meskipun pada saat itu Bradley mengungkap bahwa dia telah melupakan masa lalu dan akan tetap merahasiakan rencana Stryker di masa lalu itu. Tries for a buck. It's two. Kematian Bradley ini ternyata menjadi firasat Logan yang sedang tidur. Hingga suatu waktu, William Stryker dan Agen Zero mengunjungi Logan dan memberikan informasi bahwa Wade, Wilson, dan Bradley telah terbunuh oleh seseorang yang mengincar seluruh anggota tim X yang sebenarnya sudah dibubarkan. Stryker lalu membujuk Logan untuk kembali bergabung bersamanya, namun Logan menolak ajakan Stryker tersebut. Dalam perjalanan menjemput kekasihnya, Kayla, Logan marah karena jalannya ditutup oleh seorang preman. Logan berniat untuk beradu otot dengan preman tersebut. Namun, niatnya tersebut batal setelah Kayla ternyata berhasil membujuk si preman untuk minggir dan meninggalkan Logan setelah menyentuhnya. Tentu saja, hal ini membuat Logan kebingungan dengan kemampuan kekasihnya itu. Keesokan hari, Kayla dihadang oleh Victor. Namun, kehadiran Victor tersebut ternyata diketahui oleh Logan. Dengan cepat, Logan menyusul Kayla dan pada saat tiba di tempat tersebut, ternyata dia telah menemukan Kayla tewas berlumuran darah. Kematian Kayla tersebut membuat Logan tersulut amarah yang sangat dalam. Logan pun mencari Victor dan menemukannya di sebuah bar. Pertarungan antara Logan dan Victor pun tidak terelakkan. Namun, Logan dengan mudah dikalahkan. Victor bahkan berhasil mematahkan cakar tulang milik Logan. Setelah kejadian tersebut, Logan lalu dibawa ke rumah sakit. Namun, Logan malah mengacau di tempat tersebut. Lagi-lagi William Stryker datang menemuinya. Namun Logan marah besar kepada Stryker yang dianggap telah merusak ketenangannya bersama dengan Kayla. Stryker lalu meyakinkan Logan bahwa dia bisa membantunya agar Logan bisa mengalahkan Victor. Namun, Logan harus menyetujui untuk menjalani sebuah operasi yang akan membuatnya semakin kuat. Karena menaruh dendam yang sangat dalam untuk membalaskan dendam kematian Kayla, maka dia pun menerima permintaan William Stryker. Mereka lalu pergi ke sebuah danau di mana itu adalah danau alkali dan Logan bersiap untuk memulai prosedur penyuntikan logam adamantium yang diambil dari meteorit yang pernah diincar oleh William Stryker beberapa tahun sebelumnya. Dan program ini disebut dengan Weapon X. Logam adamantium itu adalah logam yang hampir pasti tidak akan bisa dihancurkan. Prosedur pun akhirnya dimulai, di mana Logan merasakan kesakitan yang luar biasa, namun dia masih mampu untuk menahannya. Setelah seluruh prosedur telah selesai, denyut jantung Logan pun menghilang, dan Stryker memastikan bahwa Weapon X kali ini gagal, dan Logan telah tewas. Namun keajaiban terjadi, denyut jantung Logan kembali pulih. Menyadari hal tersebut, Stryker melakukan prosedur penghapusan ingatan untuk Logan. Namun rupanya, Logan mendengarkan rencana Stryker yang ingin menghapus ingatannya dan menduplikat DNA-nya sehingga membuat Logan bangkit dan bergegas kabur meninggalkan tempat tersebut. Stryker sendiri akhirnya memerintahkan Agen Zero untuk membunuh Logan. Erase his memory. Erase his memory. Dalam pelariannya, Logan bersembunyi di sebuah lumbung milik pasangan suami istri tua yang bernama Travis dan Heather Hudson. Mereka lalu mengajak Logan untuk masuk ke rumahnya, memberikan Logan pakaian bekas milik almarhum anaknya yang memang kebetulan cocok di tubuh Logan, dan di dalam kamar, Logan mulai memperhatikan cakar adamantiumnya yang sangat tajam, yang mengagetkan dirinya karena secara tidak sengaja menghancurkan wastafel di kamar tersebut.
Tidak lama kemudian, Logan kembali ke lumbung, lalu dia diberikan sebuah jaket dan mendapatkan izin untuk mencoba sepeda motor klasik yang rupanya menarik minat Logan. Tiba-tiba pasangan suami istri tua ini yang berada di dekat Logan tewas tertembak oleh agen Zero. Sebuah helikopter lalu mengebom lumbung tempat Logan bersembunyi tersebut. Beruntung Logan selamat dengan mengendarai sebuah sepeda motor. Kejar-kejaran pun terjadi antara Logan dan rombongan agen Zero. Menggunakan kecerdikannya, Logan berhasil menaklukkan satu persatu rombongan agen Zero, tak terkecuali helikopter milik agen Zero. Tidak lama kemudian, Logan memperingatkan Stryker dengan membakar helikopter yang dikendarai Zero dan membuat agen Zero akhirnya kehilangan nyawanya. Sementara itu, William Stryker rupanya telah menyiapkan sebuah senjata berisi peluru adamantium yang diyakini mampu membunuh Logan. Di tempat lain terlihat Scott Summer alias Cyclops yang masih remaja sedang menerima pelajarannya di kelas. Sementara Logan pergi menemui kawan lamanya di tim X yaitu John Wright. Logan lalu memberitahu bahwa sebenarnya Victor menginginkan dirinya menjadi lebih kuat daripada Logan. John Wright lalu menuntun Logan untuk menemui salah satu mantan rekannya di tim X yaitu Fred Dukes yang justru mengalami obesitas karena kelebihan makan akibat rasa bersalahnya dari aksinya di masa lalu. Karena Dukes menolak untuk memberikan informasi apa-apa mengenai Victor, Logan pun terpaksa meladeni Dukes di ring dan berhasil mengalahkannya. Dukes pada akhirnya berterus terang bahwa Victor sebenarnya bekerja sama dengan Stryker dan mereka sedang berada di pulau rahasia tempat mereka mengumpulkan mutant-mutant muda yang berhasil ditangkap. Karena Stryker hendak bereksperimen dengan para mutant muda tersebut dengan cara menyatukan kekuatan para mutant menjadi satu. Mengenai lokasinya, Dukes sendiri tidak begitu mengetahui. Namun, dia meyakini ada seorang tahanan yang pernah kabur dari pulau tersebut dan dia adalah Remy LeBeau alias Gambit. Tanpa membuang waktu, Logan bersama dengan John Wright pergi mencari Remy LeBeau. Di tempat lain, Victor ternyata menculik Scott Summer dan menyerahkannya kepada Stryker. Kini, tinggal Logan yang menjadi sasaran Victor untuk memenuhi persyaratan karena Stryker berjanji akan menanamkan adamantium ke tubuh Victor setelah Victor menyelesaikan misinya. Kembali ke Logan yang kini berhasil menemui Gambit alias Remy LeBeau di sebuah kasino. Pada saat itu, Gambit menganggap Logan adalah salah satu petugas yang pernah menangkapnya karena dia melihat lencana milik Logan. Pertarungan pun terjadi antara Gambit dan Logan. Sementara di luar bar, John Wright menghadang Victor yang hendak menyerang Logan. Sayangnya Victor mengetahui kelemahan John Wright dan berhasil membunuhnya. Setelah mengambil sampel DNA milik John Wright, Victor lalu melihat Logan yang telah berhasil diempaskan oleh Gambit. Logan yang telah terlanjur dirasuki dendam yang membara akhirnya menyerang Victor. Pertarungan sengit pun terjadi di antara kedua saudara ini, di mana Logan rupanya berhasil mengalahkan Victor. Pada saat Logan hendak membunuh Victor, tiba-tiba Gambit datang mengganggu dan akhirnya menggagalkan rencana Logan tersebut hingga membuat Victor berhasil kabur. Pertarungan antara Logan dan Gambit pun kembali terjadi. Pada akhirnya Gambit kalah dan dia pun bersedia mengantarkan Logan ke 3 Mile Island. Di 3 Mile Island di fasilitas Stryker, General Munson mengetahui mengenai rencana Weapon 11 yang menjadi rencana Stryker, di mana yang menjadi objek eksperimen adalah Wade Wilson. General Munson sendiri menganggap ini adalah sesuatu hal yang berlebihan, apalagi Stryker hanya mementingkan kepentingan pribadinya, di mana anak Stryker yang bernama Bill adalah seorang mutant dan telah membunuh istri Stryker. Mendengarkan hal tersebut, Stryker lalu membunuh atasannya tersebut, sementara Logan dan Gambit akhirnya tiba di fasilitas Stryker ini. Tanpa membuang waktu, Logan lalu melompat ke laut dan berenang ke daratan. Logan lalu berhasil masuk ke dalam fasilitas dan melihat Scott Summer dibawa menuju ke selnya. Tidak lama kemudian, Logan pun bertemu dengan Stryker, di mana dia menjelaskan mengenai eksperimennya yang menjadikan objek pertamanya adalah anaknya sendiri, yaitu Bill. Sementara Logan telah menjadi Weapon X atau Weapon ke-10 yang rupanya berhasil namun enggan untuk diajak bekerja sama. Satu hal yang paling mengejutkan, ternyata Logan menemukan bahwa kekasih hatinya, Kayla Silver Fox, rupanya masih hidup. Kayla lalu menceritakan bahwa sebenarnya Victor tidak membunuhnya. Victor justru memalsukan kematiannya dengan hidroklorotiasid yang bisa menghentikan pompa jantung lalu ditaburi dengan darah hewan. Stryker kemudian menjelaskan bahwa Kayla juga merupakan mutant yang mampu menghipnotis seseorang yang dia sentuh. Hal tersebut ternyata membuat Logan begitu hancur akibat pengkhianatan Kayla Silver Fox. Kayla sendiri terpaksa melakukannya karena Stryker sebenarnya sedang menahan adiknya dan berjanji
berjanji akan segera membebaskannya. Setelah Logan pergi, Kayla lalu menagih janji Stryker, namun Stryker menolak untuk membebaskan adiknya. Tidak lama kemudian, Victor datang menagih janji Stryker, namun Stryker lagi-lagi menolak karena dia yakin kalau Victor tidak akan berhasil menahan kerasnya adamantium yang akan disuntikan ke dalam tubuhnya dan akan membuatnya tewas. Karena hal tersebut, Victor lalu menangkap Kayla dan hendak membunuhnya. Logan yang mendengarkan teriakan Kayla lalu kembali dan menghadapi Victor. Dengan membabi buta, Logan berhasil mengalahkan Victor, namun tidak membunuhnya karena dia sadar bahwa dia bukan binatang. Stryker lalu memerintahkan untuk mengaktifkan Weapon 11 dan melepaskan Wade Wilson yang akhirnya menerima sebutan alter egonya sebagai Deadpool. Sementara Logan dan Kayla akhirnya membebaskan semua mutant yang dikurung, termasuk adik Kayla dan juga Scott Summer. Sialnya, dalam pelariannya dia dihadang oleh Deadpool. Logan kemudian menghadapi Deadpool sendirian, namun rupanya Deadpool juga memiliki katana adamantium yang keluar dari tangannya. Is that you? Sementara Kayla kabur bersama mutant lainnya. Mereka lalu dihadang oleh para penjaga, namun beruntung Scott Summer berhasil membunuh seluruh penjaga menggunakan kekuatan optic blast-nya. Sialnya, Kayla Silver Fox justru terkena tembakan. Pertarungan antara Wolverine melawan Deadpool pun akhirnya dimulai. Mengejutkan, Deadpool rupanya terlalu kuat untuk Wolverine. Karena kewalahan, Wolverine memutuskan untuk kabur menuju ke atas benteng. Namun sayangnya, Deadpool rupanya memiliki kekuatan lainnya, di mana dia adalah mutant yang kini tercipta dari gabungan kekuatan dari seluruh mutant yang berhasil dikumpulkan oleh Stryker. Termasuk dia kini bisa berteleportasi dengan cepat dan akhirnya dengan mudah menyusul Wolverine ke atas benteng. Pertarungan kembali dilanjutkan. Wolverine kembali dibuat terdesak dan pada saat Deadpool berniat untuk membunuhnya, Victor akhirnya datang untuk menyelamatkan Wolverine. Akhirnya pertempuran terjadi antara Wolverine yang membangun tag team dadakan bersama dengan Victor melawan Deadpool sendirian. Dengan susah payah, Wolverine dan Victor berusaha untuk mengalahkan Deadpool dengan kemampuan teleportasinya. Deadpool bahkan bisa mengeluarkan optic blast dari matanya yang merupakan adaptasi dari kekuatan Scott Summer. Wolverine menahan optic blast tersebut dengan menggunakan cakar adamantiumnya dan membuat cakarnya malah menjadi panas dan dengan cepat memanfaatkan momen tersebut di mana Logan akhirnya berhasil menebas leher Deadpool yang hendak membunuh Victor. Tempat tersebut akhirnya hancur oleh optic blast milik Deadpool yang tidak terkendali. Back to back! Mengetahui Deadpool telah kalah, Stryker akhirnya menyiapkan senjata adamantiumnya yang saat itu diyakini tidak bisa membunuh Wolverine. Namun, senjata tersebut justru bisa membuat ingatannya terhapus. Kembali ke Wolverine yang berhasil lolos dari reruntuhan gedung, dia diselamatkan oleh Gambit yang akhirnya kembali datang untuk menyelamatkan mutant yang telah disekap. Doesn't change anything between us, Victor. Tidak lama kemudian, Wolverine atau Logan kembali menemukan Kayla yang terluka akibat terkena tembakan. Dia kemudian berusaha menyelamatkan Kayla, namun sayangnya Stryker datang menembak Logan dengan senjata adamantiumnya dan akhirnya membuat Logan pingsan setelah peluru tersebut tepat bersarang di dahinya. Melihat Logan tidak sadarkan diri, Stryker pun berniat untuk membunuh Kayla. Namun rupanya Kayla Silver Fox menyentuh kaki Stryker dan berhasil menghipnotisnya lalu mengarahkan senjatanya ke kepala Stryker. Namun Kayla tidak berniat untuk melakukan hal tersebut sehingga dia hanya menghipnotis Stryker untuk terus berjalan hingga kakinya terluka. Sementara itu para mutant yang berhasil menemukan jalan keluar dijemput oleh Charles Xavier alias Profesor X yang berhasil berkomunikasi dengan Scott Summer. Ini membuat Gambit akhirnya bisa merasa lega setelah memastikan para mutant-mutant muda tersebut kini aman bersama dengan Profesor X. Logan sendiri akhirnya sadar dan ternyata kini telah kehilangan ingatannya. Dia bahkan tidak mengenali siapa Remy LeBeau alias Gambit. Dia juga menemukan Kayla akhirnya tewas, namun dia tidak merasa mengenalinya. Logan pun akhirnya memutuskan untuk tidak ikut bersama dengan Gambit dan memutuskan untuk mencari jalannya sendiri. Dalam mid-credit scene, William Stryker kini masih terus berjalan dan kakinya kelihatan sudah terluka. Tiba-tiba pihak militer datang menghampirinya dan kemudian menangkapnya atas tuduhan pembunuhan terhadap Jenderal Monson. Sementara itu, dalam post-credit scene, Deadpool yang tertimpa reruntuhan bangunan rupanya masih hidup dan kini berusaha untuk bersatu kembali dengan kepalanya.
Film ini merupakan installment ke-8 dalam series film X-Men secara keseluruhan. Dirilis pada tahun 2016. Dibintangi oleh Ryan Reynolds sebagai Wade Wilson alias Deadpool, Morena Baccarin sebagai Vanessa, Ed Skrein sebagai Francis Freeman alias Ajax, TJ Miller sebagai Weasel, Gina Carano sebagai Angel Dust, serta ada Karen Sony sebagai Dopinder. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah menyaksikan film yang satu ini. Film ini dimulai ketika Deadpool sedang menumpangi sebuah taksi. Karena merasa kesepian di jajaran kursi belakang mobil, maka Deadpool memutuskan pindah ke kursi depan agar bisa ngobrol dengan sang supir, yaitu Dopinder. I'm kinda lonesome back here. Dopinder. Cool. Dead. Deadpool sendiri berencana menghampiri sebuah rombongan iring-iringan mobil yang menjadi targetnya karena telah merusak wajahnya. Di tempat lain, Ajax alias Francis melakukan transaksi menjual mutan ciptaannya untuk kepentingan perang. Setelah itu, Ajax dan rombongan meninggalkan lokasi. Kembali ke Deadpool yang merasa kesal karena lupa membawa tas amunisi persenjataannya. Dia hanya membawa sebuah pistol yang berisi 12 peluru. Shall we turn back? No time. I got this. 9, 10, 11, 12 bullets. Deadpool lalu meminta Dopinder untuk berhenti di sebuah jembatan sebagai persinggahannya. Right here. I never carry wallet while I'm working. Ruins the lines in my suit. Deadpool lalu menunggu di pinggiran jembatan tersebut untuk menghadang rombongan mobil yang mana target utama sebenarnya adalah Francis. Pria yang bertanggung jawab telah memberinya kekuatan Deadpool dan sekaligus membuat wajahnya hancur. Oh, hello. I know, right? Setelah menyapa kalian yang lagi rebahan, targetnya pun terlihat. Deadpool lalu bergegas melompat dan tepat mendarat di sebuah mobil milik kru Francis dan membunuh mereka satu persatu, yang mana aksinya tersebut sampai-sampai membuat kemacetan di jalan raya. Chaos di jalan raya tersebut rupanya diketahui oleh Colossus di Xavier School for Gifted Youngsters melalui tayangan liputan berita di TV dan bergegas mengajak Negasonic Teenage Warhead untuk menghampiri Deadpool yang rupanya sudah lama diajak bergabung dengan X-Men, namun Deadpool selalu menolak dan terus membuat kekacauan. Kembali ke lokasi semula, Deadpool akhirnya terkepung oleh pasukan Francis. Wait! Fine! I only have 12 bullets! So you're gonna have to share. Let's count them down. Deadpool pun memberikan perlawanan hanya dengan bermodalkan 12 peluru di pistolnya dan Deadpool berhasil menghabisi mereka. 9, 8. Bad Deadpool. 7. Good Deadpool. Sayangnya Francis yang menjadi target utama tidak dia temukan. Someone's not counting. 6. 4. Gotcha. Salah satu kru Francis kembali bangkit untuk melakukan perlawanan. Namun Deadpool menghabisi kru ini hanya dengan 2 katananya. Dan akhirnya kita dibawa kembali ke masa lalu Deadpool, tepatnya sekitar 2 tahun sebelum dirinya menjadi seperti sekarang. Wade Wilson yang bekerja sebagai tukang pukul bayaran sedang menjalankan pekerjaannya untuk memperingatkan seorang pengantar pizza yang bernama Jeremy agar tidak mengganggu seorang gadis yang bernama Megan. Megan pun puas dengan hasil kerja Wade Wilson. Setelah itu, Wade Wilson menuju bar menemui temannya yang bernama Weasel. Wade dengan usil memesan minuman yang dia sebut dengan blowjob dan meminta bartender untuk membawanya ke seorang preman bertubuh kekar sambil mengatakan bahwa minuman tersebut dikirim oleh pengunjung bar yang lain. Penghinaan tersebut rupanya berhasil memicu perkelahian di mana pengunjung bar taruhan siapa yang akan mati. Mereka menyebut taruhan kematian tersebut sebagai Deadpool, di mana Weasel rupanya bertaruh untuk kematian Wade Wilson, temannya sendiri. He's still breathing. Nobody wins today. Wow. I'm sorry. Ketika Wade sedang bersantai, dia dihampiri oleh seorang wanita penghibur yang bernama Vanessa. Sebagai pejantan tangguh, Wade lalu menawarkan Vanessa $275 untuk bercinta dengannya. Namun Vanessa hanya memberikan Wade waktu 48 menit untuk harga tersebut. Mereka pun bermain untuk memasukkan bola ke dalam lubang. Nggak usah mikir kemana-mana ya. Yang ternyata Wade mahir memainkannya.
Setelah itu mereka menukarkan tiket yang sudah dimenangkan dengan sebuah mainan. Vanessa pun memberitahu bahwa waktu Wade sudah habis, hingga Wade kembali menawarkan Vanessa mainan yang sudah dia menangkan sebagai ongkos sewa tambahan, dan Vanessa pun memberikan waktu 3 menit hingga mereka akhirnya bercinta. Seiring waktu berjalan, perasaan mereka berdua malah berubah menjadi saling mencintai, hingga suatu hari Wade Wilson melamar Vanessa. Pada saat bersiap-siap untuk melancarkan kembali rutinitas kumpul kebonya, Wade pun tiba-tiba jatuh tidak sadarkan diri. Vanessa lalu membawa Wade ke dokter untuk diperiksa, yang mana Wade akhirnya divonis menderita kanker stadium akhir di hati, paru-paru, prostat, dan juga otaknya. Kembali lagi ke masa kini, Deadpool menghentikan upaya Francis yang mencoba kabur dengan menggunakan sepeda motor, dan Deadpool pun menghajarnya habis-habisan sampai menancapkan katananya tepat di dada Francis, hingga membuat Francis tidak bisa kemana-mana. Deadpool lalu memperlihatkan wajahnya yang sudah hancur. How about now? Wade Wilson. Dan Francis pun menyadari kalau Deadpool adalah Wade Wilson, orang yang telah dia rubah menjadi mutant dan merusak wajahnya. Deadpool lalu meminta Francis untuk mengembalikan wajahnya seperti sedia kala agar bisa bertemu lagi dengan Vanessa. Namun Colossus tiba-tiba datang dan menghempas Deadpool, menggagalkan rencananya. Lalu kita kembali dibawa ke masa lalu melanjutkan kisah tadi. Limp Bizkit did the music in the late 90s. Di bar, Weasel memberitahu Wade bahwa seorang pria pengunjung bar sedang mencarinya. Dia adalah The Recruiter yang memberitahu Wade bahwa dia bekerja untuk fasilitas yang tidak hanya akan menyembuhkan dirinya dari kanker kronis, tapi juga akan memberinya kekuatan yang luar biasa. Wade yang terlihat ragu-ragu mengambil kontak person yang diberikan oleh The Recruiter, dan malam harinya Wade pun memutuskan menuju ke tempat The Recruiter. Kembali lagi ke masa sekarang, Colossus tidak senang dengan Deadpool yang menyebabkan begitu banyak kekacauan dan kembali mencoba membujuknya untuk bergabung dengan X-Men. Namun, lagi-lagi Deadpool menolak. Ketika mereka berdebat, Francis malah lolos hingga membuat Deadpool marah kepada Colossus. Use your powers for good. Heads up. Be a superhero. Hey, Zip it, Sinead. You're watching. Deadpool mencoba menghajar Colossus, namun sayangnya tangan dan kakinya malah patah. Canada! Shot. Oh, your poor wife. Colossus pun menyeret Deadpool untuk ikut ke X-Mansion untuk bertemu dengan Profesor X. Namun Deadpool dengan mengerikan malah memutilasi tangannya sendiri dan kabur dengan melompat dari jembatan lalu mendarat tepat di sebuah truk sampah. Kembali lagi ke masa lalu, di mana sebelumnya Wade akhirnya berubah pikiran memutuskan meninggalkan Vanessa untuk menemui The Recruiter. Dia lalu dibawa ke sebuah ruangan dengan keadaan terbelenggu sambil memperingatkan The Recruiter untuk tidak memberinya kostum superhero berwarna hijau. And please don't make the super suit green or animated. Kalian tahu sendiri kan itu ejekan untuk siapa? Dia pun bertemu dengan Angel Dust serta Francis untuk pertama kalinya. Mereka berdua adalah pengelola sekaligus pemimpin proyek tersebut. Tahap demi tahap Wade lalui dengan cara disiksa dengan maksud agar proses mutasinya menjadi mutant berhasil. Semua ini rela dia jalani untuk membahagiakan Vanessa, hingga Francis memberitahu Wade yang sebenarnya, yaitu mereka menjadikan semua orang di fasilitas tersebut sebagai budak super untuk dilelang di suatu tempat. Kesal karena Wade tidak berhenti menghinanya, Francis kemudian mengikat Wade ke unit ruang barometrik di mana oksigennya secara bertahap akan dibuat menipis. Ketika Wade sudah mulai kehilangan kesadarannya, oksigen secara otomatis akan dipulihkan. Penurunan oksigen tersebut ternyata memicu faktor penyembuhan regeneratif yang menyembuhkan kanker Wade. Tapi alih-alih menyembuhkan diagnosisnya, sel-sel kankernya malah semakin ditingkatkan hingga merusak wajah dan kulitnya. Francis lalu membuka ruangan dan memberitahu Wade bahwa kankernya telah hilang karena mutasi selnya telah aktif. Wade lalu menghajar Angel Dust lalu meledakkan ruangan dan kabur. Sorry, Francis. My lips are sealed. Francis menelusuri ruangan untuk mencari Wade dan pertarungan pun akhirnya terjadi. Francis menikam Wade dengan sebuah besi dan menjepitnya di lantai. Sementara Francis pergi ketika bangunan sudah mulai runtuh. Pada saat itu, Wade akhirnya bangkit dan menyadari bahwa dirinya tidak hanya sekedar sembuh dari kanker, namun dia juga bisa sembuh dari segala sesuatu, kecuali wajahnya yang kini malah jadi cacat permanen. Wade lalu mengikuti Vanessa secara diam-diam karena dia takut bahwa nantinya Vanessa tidak bisa menerimanya lagi dengan wajahnya yang kini
sudah cacat. Wade lalu berkunjung ke bar Weasel yang ternyata dia juga muak dengan wajah Wade sambil membuat beberapa sindiran untuk Wade. Weasel mendorong Wade agar membuat sebuah kostum untuk menyamar pada saat sedang mencari Francis. Wade lalu mencari nama superhero-nya yang membuatnya tanpa sengaja melihat papan taruhan Weasel di bar yang bertuliskan Deadpool, dan nama itu pun resmi dia gunakan. Deadpool lalu membuat kostumnya dimulai dengan kostum berwarna putih. Deadpool lalu membuat list anak buah Francis yang akan dia habisi. Saat melancarkan aksi pertamanya, kostum yang digunakan rupanya dipenuhi dengan percikan darah hingga membuatnya harus susah payah mencuci kostum tersebut. Seseorang lalu menyarankannya untuk menggunakan kostum berwarna merah, hingga akhirnya Deadpool membuatnya dan melanjutkan aksinya kembali sambil menanyai satu persatu targetnya mengenai lokasi Francis berada. Sayangnya, topeng yang dia buat malah membuat suaranya meredam. Akhirnya dia membuat kostum lagi hingga akhirnya terlihat seperti sekarang. Deadpool lalu menghabisi satu persatu targetnya, namun tidak satu pun yang memberitahu keberadaan Francis hingga menyisakan Francis sendiri dalam list targetnya. Keesokan harinya, Deadpool menumpangi sebuah taksi untuk mencari keberadaan Francis, dan inilah awal mula film ini hingga kita akan melanjutkan cerita masa kini ketika Deadpool kabur dari Colossus. Deadpool akhirnya kembali ke rumah Al, seorang wanita paruh baya penderita tunanetra. Tangannya yang termutilasi pun mulai tumbuh secara perlahan. But I appreciate the gesture. Am I crazy? Or is your hand really small? Sementara Francis kembali menemui Angel Dust yang sedang mengemas mutant yang akan dia jual. Francis memberitahu Angel Dust mengenai identitas Wade Wilson sekarang sebagai Deadpool. Mereka berdua pun memutuskan untuk mencarinya di bar milik Weasel. Di sana, Angel mengancam Weasel, namun seluruh pengunjung bar lainnya malah menodongkan senjata ke arah mereka. Hingga mereka menemukan foto Wade Wilson bersama dengan Vanessa dan membawanya pergi. Weasel akhirnya bergegas menemui Deadpool dan memberitahu bahwa dia dalam masalah. Deadpool lalu pergi ke klub penari telanjang tempat Vanessa bekerja. Namun, Deadpool malah dipenuhi keraguan untuk menghadapi Vanessa. Rekan kerja Vanessa sendiri memberitahu bahwa mantan pacarnya sedang menunggunya di belakang klub. Vanessa lalu pergi dan mengira itu adalah Wade Wilson. Namun rupanya yang dia temui adalah Francis. Wade bergegas mengejar Vanessa, namun yang dia temukan hanya sebuah tas milik Vanessa hingga Wade pun sadar bahwa Vanessa kini telah diculik oleh Francis. Wade dan Weasel kembali ke rumah. Di sana dia menerima pesan dari Francis untuk menemuinya di sebuah bekas kapal induk di lokasi tempat pembuangan sampah. Wade lalu mempersiapkan semua senjatanya tanpa tersisa satupun. My old boyfriend, he's dead. Deadpool lalu menuju X-Mansion untuk meminta bantuan Colossus dan Negasonic Teenage Warhead untuk membantunya menghentikan Francis untuk menciptakan mutant dan menjualnya. Wade? And I got an offer that you can't refuse. The studio couldn't afford another X-Man. Mereka pun menumpangi taksi milik Dopinder lagi menuju ke tempat Francis. What was that? Bantu? I did not tell him to do that, Dopinder. This is no way to win Gita's heart back. I'm so proud of you. Setelah sampai di sana dengan percaya diri mereka bertiga menemui Francis. Namun konyolnya Deadpool lagi-lagi lupa membawa ranselnya yang sudah dia persiapkan berisi senjata di mobil Dopinder. Setelah gagal menghubungi Dopinder lewat saluran telepon, Deadpool, Colossus, dan Negasonic Teenage Warhead pun memutuskan maju terus melawan Francis dan Angel Dust serta pasukannya tanpa senjata. Where's your duffel bag? Sesampainya di sana mereka langsung berhadapan dengan Angel Dust yang dengan sombong banget melakukan superhero landing di hadapan mereka. You gonna do a superhero landing? Woo! Superhero landing. Colossus bertarung melawan Angel Dust sementara Deadpool dan Negasonic melawan pasukan Francis. Pertarungan hebat pun tidak terhindarkan. Setelah mengalahkan seluruh kru Francis dengan bantuan Negasonic, Deadpool menghadapi Francis dan pertarungan dua musuh ini pun terjadi dengan tangan kosong. Vanessa sendiri akhirnya berhasil lolos keluar dari kurungannya dan membantu Deadpool ketika hendak dibunuh oleh Francis. Pada saat terjatuh, Deadpool dan Vanessa saling bertatapan dan disinilah Deadpool pertama kalinya bertatapan langsung dengan kekasihnya setelah menjadi mutant. Sementara itu, Angel Dust mencekik Colossus dengan menggunakan sebuah tali. Thanks. Dari arah belakang, Negasonic menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan Colossus hingga ledakan besar terjadi. Kapal tua yang ditempati Deadpool dan Francis bertarung pun ikutan runtuh. Mereka semua berhasil lolos dari reruntuhan kapal tersebut dan Francis melanjutkan pertarungannya dengan Deadpool. Akhirnya Deadpool berhasil mengalahkan Francis. Sorry,
4 or 5 moments, that's all it takes. Be a hero, the way we... Deadpool lalu ditemui oleh Vanessa dan memukulinya karena kesal telah ditinggalkan begitu saja. Dan Deadpool pun meminta maaf kepada Vanessa. Vanessa lalu melepas topeng Deadpool untuk melihat wajahnya. Namun, dasar tengil, Wade Wilson ternyata memakai topeng wajah Hugh Jackman alias Wolverine. Dan Vanessa kembali membuka topeng tersebut hingga melihat wajah asli Wade Wilson dan mengatakan dia pada akhirnya akan terbiasa dengan wajah tersebut. Mereka pun akhirnya berciuman. Film ini dirilis pada tahun 2018, disutradarai oleh David Leitch dan dibintangi oleh Ryan Reynolds sebagai Wade Wilson alias Deadpool, juga berperan sebagai Shane Marco alias Juggernaut, serta berperan sebagai dirinya sendiri dalam post-credit scene. Lalu ada Josh Brolin sebagai Nathan Summers alias Cable, Morena Baccarin sebagai Vanessa, Julian Dennison sebagai Russell Collins alias Fire Fist, Sassy Beats sebagai Nina Thurman alias Domino, dan juga kembalinya Stefan Kapicic sebagai Peter Rasputin alias Colossus. Seperti biasa sebelum kita mulai, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian bisa memaksimalkan cinema experience ketika pertama kali menyaksikan film yang satu ini. 2 tahun setelah kejadian film pertama, Deadpool terlihat putus asa dan mencoba bunuh diri dengan tidur di atas drum yang berisikan bahan bakar beroktan tinggi, lalu meledakkannya hingga tubuhnya pun terpisah menjadi beberapa bagian dan menghancurkan apartemennya. Apa alasannya Deadpool melakukan hal tersebut? Kita kembali ke 6 pekan sebelumnya. Deadpool alias Wade Wilson kini menjadi pembunuh bayaran di seluruh dunia yang sedang mencoba memberantas sekelompok geng pembunuh bayaran maupun gembong narkoba seperti di Hong Kong, Sicilia, Biloxi, Osaka, dan di negaranya sendiri. Don't worry, these kill you. Time out! So gross. Setelah melakukan aksinya, dia kembali ke rumahnya menemui Vanessa untuk merayakan anniversary mereka sambil bertukar hadiah. Vanessa memberikan Wade hadiah berupa alat penunda kehamilan yang selama ini dia gunakan dan akhirnya memutuskan segera memiliki anak. Tentu saja hal ini membuat Wade Wilson senang bukan main dan siap-siap untuk melancarkan aksinya memproduksi keturunan. Sorry, Emily, had to. I was fighting a caped badass. Then we discovered his mom is named Martha too. Tiba-tiba Wade Wilson mendapatkan firasat buruk dan benar saja kelompok bersenjata gembong narkoba menyerang kamar mereka. Vanessa bersembunyi di balik sofa sementara Wade Wilson berusaha menghabisi kawanan bersenjata tersebut. Wade berhasil mengalahkan mereka namun tidak disangka satu orang lainnya datang. Wade berhasil membunuhnya namun sayang tembakan pria tersebut malah mendarat tepat di dada Vanessa hingga membuatnya tewas. Wade merasa sangat terpukul dan bergegas untuk mengejar pimpinan geng narkoba yang menyerang mereka hingga Wade menemukannya lalu memeluknya dan membiarkan mereka berdua ditabrak sebuah truk yang melaju kencang. Setelah kejadian tersebut, Wade Wilson kembali ke rumah Blind All yang juga turut berduka atas kematian Vanessa sambil menyemangati Wade. Semenjak saat itu, Deadpool mencoba beberapa kali membunuh dirinya sendiri, mulai dari melompat masuk ke kandang beruang kutub, minum sabun pembersih, terjun bebas dari atas gedung. Namun, semua usahanya tersebut sia-sia dan dia tetap hidup. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk meledakkan dirinya di atas drum yang berisikan bahan bakar beroktan tinggi sama seperti di awal film. Berhasilkah? Tentu tidak. Ledakan tersebut masih membuat Deadpool hidup dan malah dibawa oleh Colossus ke X-Mansion sambil kembali memulai upayanya merekrut Deadpool bergabung ke dalam tim X-Men dan juga untuk mengatasi kesedihannya. Beralih ke Essex House, tempat di mana para mutant direhabilitasi. Terlihat dari dalam mobil seorang anak bernama Russell Collins yang menyebut dirinya sebagai Fire Fist segera dimasukkan ke Essex House ini. Russell lalu diantar oleh Headmaster menuju ke ruangannya sambil menjelaskan mengenai Essex House. Sementara di X-Mansion, kondisi Deadpool sudah pulih dan akhirnya setuju untuk bergabung dengan X-Men setelah dibujuk oleh Colossus dan juga sebagai bentuk rasa terima kasihnya karena telah disembuhkan. Rule number 1, no killing anyone ever. Who lives here? Callista Flockhart? Where the is everyone? Carrying 3 feet off the ground to snatch up the nearest muffin crumb? Sementara itu, seorang tentara cybernetik setengah robot dari masa depan yang bernama Cable yang keluarganya dibunuh oleh Russell di masa depan berupaya melakukan perjalanan kembali
kembali ke masa lalu untuk membunuh bocah tersebut sebelum dia menjadi pembunuh, sama seperti yang terjadi di masa depan. Cable lalu menggunakan sebuah perangkat penjelajahan waktu berupa jam yang dia gunakan untuk kembali ke masa lalu. Cable pun tiba di masa kini dan membunuh 2 orang pria lalu membawa kabur mobilnya. Setelah itu, Cable merampok beberapa senjata serta perabotan lainnya di sebuah toko dan pergi begitu saja. Di Essex House, Russell kehilangan kontrol hingga membuat kekacauan. Russell lalu mengamuk karena di dalam Essex House, dia ternyata disiksa oleh Headmaster. Colossus yang mengetahui hal tersebut mengajak Deadpool untuk menenangkan Russell. Sesampainya di sana, salah satu petugas memberitahu Deadpool bahwa ini adalah insiden kelima dan Russell harus ditempatkan di Icebox. Namun, pekerja Essex tetap meminta Russell untuk dirawat di Essex House. Everyone calm down. The pros are here. We're the X-Men. What are you doing? My job. Stay back or Justin Bieber dies. Justin Bieber. He called you Justin Bieber. Awalnya Russell menyerang anggota X-Men, namun akhirnya Deadpool berhasil menjatuhkannya dan Russell pun ditangkap. Lalu di lehernya dipasangkan sebuah kerah elektronik yang berfungsi untuk meredam kekuatan mutannya. Russell lalu meminta Deadpool agar dirinya dibawa ke Icebox daripada kembali dimasukkan ke dalam Essex House. Deadpool pun menemukan luka di leher Russell dan menyadari bahwa Russell memang mengalami penyiksaan. 4 or 5 moments. That's all it takes to be a hero. But no, it's only a few moments. Deadpool lalu menembaki pekerja Essex House hingga menewaskan salah satunya. Colossus yang melihat hal ini bergegas menghentikan Deadpool dan kecewa karena Deadpool telah melanggar aturan X-Men yang tidak boleh membunuh. Akhirnya Deadpool ditahan serta ikut dipasangkan kerah elektronik di lehernya bersama dengan Russell dan mereka berdua dibawa ke penjara Icebox lalu dimasukkan ke sel masing-masing. Di dalam selnya Deadpool kembali merasakan penyakit kankernya kambuh akibat penggunaan kerah di lehernya yang meredam kekuatan mutannya, termasuk healing faktornya. Deadpool dan Russell pun saling bercerita, ternyata Russell ingin menjadi superhero, namun dia dibeda-bedakan karena badannya yang gemuk. Russell berjanji jika dia bebas dari penjara nanti, dia akan membakar Headmaster pemimpin Essex House untuk membalaskan dendamnya. Russell lalu berniat untuk mencari orang terkuat di penjara tersebut dan menjadikannya anak buah, lalu menyerang Essex House. Sementara Cable yang sudah mengetahui keberadaan Russell mempersiapkan senjatanya dan bergegas menuju Icebox, menemui Russell dan membunuhnya. Setelah membobol fasilitas penjara mutan tersebut, Cable mencari Russell hingga membuat kekacauan. Deadpool lalu berusaha menghalangi Cable hingga terjatuh dan membuat kerah di lehernya malah terlepas. Pertarungan pun berlangsung. Cable mempertanyakan identitas Deadpool yang sebenarnya dan dengan santainya Deadpool menjawab kalau dia adalah Batman dan pertarungan kembali dilanjutkan. Who are you? I'm Batman. Deadpool berhasil melumpuhkan Cable dan meminta Cable untuk memberitahu siapa dirinya sebenarnya dan apa tujuannya hingga dia ingin membunuh bocil 14 tahun. Cable pun menjelaskan bahwa dia sebenarnya berasal dari masa depan. Belum sempat menjelaskan semuanya, Cable kembali menyerang Deadpool. Cable sendiri keheranan kenapa Deadpool mau melindungi Russell. Namun, Deadpool mengatakan dia tidak peduli dengan Russell karena selalu membuatnya susah. Obrolan tersebut ternyata didengar oleh Russell hingga membuat Russell kecewa dan pergi meninggalkan Deadpool. Deadpool sendiri berhasil menarik pemicu granat milik Cable hingga meledak dan membuat mereka berdua terhempas keluar dari fasilitas hingga Deadpool terjatuh ke jurang. Deadpool lalu mendapatkan penglihatannya terhadap Vanessa yang memberinya petunjuk untuk menjadi orang yang lebih baik untuk menyelamatkan seorang anak sebagai penebus kesalahannya. Deadpool pun akhirnya teringat dengan Russell dan kembali ke kesadarannya. Setelah kejadian tersebut, Deadpool menemui Weasel dan menceritakan mengenai Russell. Deadpool ingin menyelamatkannya. Weasel lalu memberitahu bahwa para mutant akan dipindahkan ke penjara yang lebih ketat. Deadpool pun akhirnya berinisiatif membentuk timnya sendiri. What's your superpower? Courage. That's adorable. Sementara di penjara para mutant, terlihat Russell duduk sambil membawa sarapannya. Ketika mutant lainnya berkelahi, penjaga pintu tahanan mutant terbesar di tempat tersebut mencoba mengamankan situasi. Secara diam-diam, Russell memanfaatkan situasi tersebut untuk masuk ke tahanan mutant terbesar, lalu memberinya makanan dan berharap menjadi rekan satu timnya untuk menguasai dunia. Russell lalu memukul pintu tahanan dan dibalas oleh mutant terbesar di balik pintu tersebut, yang mana itu merupakan sebuah kode untuk membebaskan diri keesokan hari. Sementara Deadpool dan Weasel sedang sibuk untuk mengadakan audisi, memilih rekan timnya untuk menyelamatkan Russell. Yang pertama ada Batlam yang merupakan seseorang yang memiliki kekuatan mengubah medan listrik. Selanjutnya ada Zeitgeist dengan kekuatan super yang mampu memuntahkan asam beracun dari dalam tubuhnya. Selanjutnya ada Vanisher yang ternyata datang terlambat namun tetap direkrut menjadi anggota tim. Selanjutnya ada Rusty atau biasa dikenal dengan Shatterstar. Dia berasal dari planet Mojo World yang mana kekuatannya dia lebih baik dari
dari manusia di bumi dalam segala hal. Dan selanjutnya ada Domino yang mengklaim diri sebagai manusia paling beruntung di muka bumi. Yang terakhir adalah Peter dengan foto yang berbeda dengan realita dan tidak memiliki kekuatan apapun, alias dia adalah manusia normal. Wiro Sableng. Any power you want to tell us about? I live in a mountain for 17 years. No phone. Keesokan harinya, para mutant akhirnya dipindahkan ke fasilitas yang lebih ketat. Sementara Weasel disandera oleh Cable dan memberitahukan semua rencana Deadpool, serta tujuan para mutant yang akan dipindahkan. Di lain tempat, Deadpool beserta anggota timnya menyusun rencana untuk menyelamatkan Russell dan timnya tersebut dinamakan X-Force. Deadpool bersama X-Force pun melakukan aksinya terjun dari pesawat dengan menggunakan parasut. Namun konyolnya, dari beberapa anggota X-Force, hanya satu yang tersisa, yaitu Domino. Sementara yang lainnya mati konyol dengan menggenaskan. Domino lalu berhasil masuk ke dalam mobil yang mengangkut para mutant dan mengambil alih kemudi. Dari arah depan terlihat Cable yang mencoba menyerang dan mencoba menangkap Russell. Sementara Deadpool menyusul menggunakan skuter. Cable berhasil naik ke atas mobil untuk menemukan Russell, namun dia dihalangi oleh Domino hingga pertarungan pun terjadi. Sementara Russell di dalam selnya mencoba kabur. Ketika Domino hendak ditembak oleh Cable, Deadpool berhasil menggagalkannya dan meminta Domino kembali menyetir mobil, sementara Deadpool menghadapi Cable. Sialnya, rem mobil tersebut malah tidak berfungsi. Di sisi lain, Russell berhasil membuka selnya dan bergegas menghampiri rekan satu timnya, yaitu mutant tahanan terbesar yang ternyata adalah Juggernaut. Russell akhirnya berhasil membebaskan Juggernaut dan mereka pun mencoba kabur dengan memukul jalanan hingga membuat kekacauan. Domino terjatuh tepat di sebuah balon yang membuktikan kekuatan supernya adalah keberuntungan. Sementara Deadpool dan Cable tertindih reruntuhan. Deadpool lalu terbangun dan bergegas mencari Russell. Dari balik reruntuhan, akhirnya terlihatlah Russell dan Juggernaut yang tanpa basa-basi menyerang Deadpool, lalu mematahkan tubuh Deadpool menjadi dua bagian. Oh my God, I can't feel my legs! Oh no, they're right here. Russell lalu menjelaskan bahwa dirinya memiliki misi untuk dia selesaikan, yaitu membunuh Headmaster Essex House. Deadpool terus mencoba untuk menenangkannya, namun amarahnya serta dendamnya sudah terlanjur mendidih hingga Russell nekat melanjutkan misinya. Russell dan Juggernaut akhirnya menuju Essex House, sementara itu Cable pun mulai sadar. Di rumah Blind All, Deadpool bersantai bersama dengan All, lalu ditemui oleh Weasel, Dopinder, dan juga Domino. Tiba-tiba Cable muncul dan meminta untuk berunding bersama Deadpool agar mau bekerja sama menghentikan aksi pembunuhan pertama Russell yang rupanya akan membuatnya ketagihan dan menyebabkan lebih banyak lagi korban. Cable lalu menceritakan kisahnya di mana keluarganya dibunuh oleh Russell di masa depan. Deadpool pun meminta waktu untuk membujuk Russell agar tidak melakukan pembunuhan pertamanya terhadap Headmaster Essex House, dan Cable pun menyetujuinya dengan memberi Deadpool waktu 30 detik. Deadpool, Domino, dan Cable lalu menuju ke X-Mansion untuk meminta bantuan Colossus. I made mistakes. You trusted me. Di sana Deadpool kembali mencoba membujuk Colossus yang sudah terlanjur kecewa terhadap Deadpool akibat ulahnya main hakim sendiri ketika melakukan misi sebagai X-Men, dan Colossus pun menolaknya. Deadpool akhirnya pergi tanpa Colossus dan Negasonic Teenage Warhead untuk menghentikan Russell. Sementara itu Russell dan Juggernaut akhirnya tiba di Essex House, disusul oleh Deadpool, Domino, dan Cable. Mereka dihadang oleh Juggernaut, sementara Russell membuat kekacauan dan memburu Headmaster. Pertarungan pun terjadi di luar Essex House. Russell! Why are you dressed like the Unabomber? It works back. Hey, big guy! The sun's getting real low! Ah, shit, fucker. Ketika Deadpool sekarat, dia dihampiri oleh Colossus yang akhirnya berubah pikiran dan memilih datang untuk membantunya. Hingga pertarungan pun kembali berlanjut. You thing to say. Go get him, Tiger! Big CGI fight coming up! Colossus berhasil mengalahkan Juggernaut berkat bantuan Negasonic Teenage Warhead dan Yukio, kekasihnya. Sementara Deadpool dan Cable menyusul Russell dan Domino menyelamatkan mutant lainnya yang berada di dalam Essex House. Russell lalu menyerang Deadpool dan Cable hingga terhempas keluar ruangan. Mereka lalu bersembunyi di bawah seluncuran anak-anak dan Cable memutuskan untuk menembak Russell dengan pistolnya. Namun Deadpool menghalanginya dan mencoba untuk membujuknya agar tetap tenang. Awalnya Deadpool berhasil menenangkan Russell, namun Russell berubah pikiran dan tidak mempercayai
mempercayai Deadpool hingga menyerang kembali. Deadpool lalu memasang kalung atau kerah elektronik yang akan meredam kekuatan mutannya termasuk healing factornya. Itu semua dilakukan oleh Deadpool untuk meyakinkan Russell. Namun Russell bersikukuh tidak percaya dan kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Cable yang melihat hal tersebut akhirnya menembak Russell. Deadpool yang menyadarinya segera berlari untuk melindungi Russell dan peluru tersebut pun tepat mengenai dada Deadpool hingga membuatnya sekarat karena healing factornya sudah tidak lagi berfungsi. Sacrifice yourself for me. Hey, Bear. Because of you. Stop! I'm so sorry. Russell pun menyadari kelakuannya dan meminta maaf kepada Deadpool. Dan seketika itu pula, boneka yang dibawa oleh Cable dari masa depan yang awalnya hangus terbakar, kini kembali seperti semula. Itu artinya, garis waktu di masa depan sudah berubah, di mana keluarga Cable tidak jadi dibunuh oleh Russell. Dalam kondisinya yang sekarat, beberapa kali Deadpool bercanda bahwa dirinya telah mati, hingga akhirnya Deadpool pun kini benar-benar tewas. Deadpool akhirnya kembali bertemu dengan Vanessa, namun Vanessa malah memintanya untuk kembali karena ini belum waktunya dia berada di tempat tersebut. Cable yang melihat Deadpool tewas memutuskan untuk kembali ke beberapa menit sebelum kejadian dan menyelipkan sebuah koin peninggalan Vanessa tepat di dada Deadpool hingga tembakan Cable tidak menembus dada Deadpool dan Deadpool pun tidak jadi tewas. Russell lalu melepaskan kalung yang terpasang di leher Deadpool hingga Deadpool pun menyadari bahwa Cable lah yang telah menyelamatkan dirinya menggunakan mesin waktunya. Sayangnya Cable tidak bisa lagi kembali ke masa depan karena baterai perangkat jam time travelnya kini sudah habis. Cable berpikir bahwa keluarganya sudah aman di masa depan dan dia pun memutuskan untuk tinggal sementara waktu di timeline ini. Mereka semua akhirnya bergegas meninggalkan Essex House yang sudah hancur. Namun dari belakang, Headmaster yang masih hidup mengejek mereka sambil mengatakan bahwa mereka semua adalah mutan kotor dan akan membusuk di neraka bersama dengan Russell. Cable hendak membunuhnya tapi dicegah oleh Deadpool karena akan melanggar aturan X-Men. Namun tiba-tiba Dopinder muncul dan menabrak Headmaster hingga tewas. Dopinder lalu keluar dari taksinya dan bangga atas aksinya tersebut. Sementara Negasonic, Teenage Warhead, dan Yukio mengantarkan anak-anak mutant ke X-Mansion. I'm gonna miss him. He seemed great. Dalam mid-credit scene, terlihat Negasonic dan Yukio memperbaiki mesin waktu milik Cable dan memberikannya kepada Deadpool untuk menyelamatkan Vanessa di masa lalu dan rekan satu timnya yaitu X-Force. Deadpool juga menembak Deadpool versi pendahulunya dalam film X-Men Origin Wolverine yang dianggap gagal oleh fans di dunia nyata. Dan tentu saja dia kembali ke masa lalu untuk membunuh Ryan Reynolds yang sedang mempertimbangkan untuk membintangi film Green Lantern yang sampai saat ini dianggap sebagai film superhero terburuk di era modern. Padahal lebih buruk remake-nya Fantastic Four sih. Dan terakhir dia kembali ke masa lalu untuk menemui seorang bayi yang ternyata bayi itu adalah Adolf Hitler kecil. Nah, itu dia 3 film yang pernah digarap oleh 20th Century Fox yang menampilkan karakter Deadpool di dalamnya. Dimulai dari X-Men Origin Wolverine yang menjadi satu-satunya film Deadpool yang terhubung langsung dengan franchise X-Men, sementara 2 film Deadpool setelahnya adalah film yang terpisah secara timeline dari franchise X-Men. Hal ini sebenarnya juga sangat dipengaruhi karena Deadpool sendiri adalah salah satu karakter yang bisa breaking the fourth wall atau bisa ngobrol dengan penontonnya langsung. Semoga bisa menjadi bahan penyegaran buat kalian yang mungkin sudah lupa seperti apa jalan cerita dari film-film Deadpool terdahulu sebelum kita menyaksikan film Deadpool ketiga. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini. Terima kasih buat super thanks-nya. It's Tom Pamit Sanot, my name is Eka, stay safe and until next time.